Halo, ketemu lagi dengan saya di Matematika Dasar 88 atau Matdes 88. Kali ini kita akan membahas soal seperti yang ada di gambar. Diketahui gambar berikut, jadi ada beberapa garis yang mungkin sejajar sumbu X dan sejajar sumbu Y. Lalu pertanyaannya adalah, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y adalah, nah, arti sejajar yaitu bahwa garis tersebut jika diperpanjang tidak akan berpotongan. Lalu kalau ditanyanya adalah garis sejajar dengan sumbu Y. Kalau kita lihat sumbu Y adalah seperti ini. Berarti kita lihat garis yang sejajar dengan sumbu Y artinya adalah yang bentuknya sama dengan sumbu Y. Berarti ada garis H, ada garis J, ada garis K, ada garis I. Ya, jadi kalau ditanya mana garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, berarti kita tinggal jawab adalah garis H, garis J, lalu garis K, dan garis I. Kalau ditanya mana garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, berarti kalau sumbu X ya kalau kita perhatikan ini sumbu X. Gitu ya. Maka yang sama dengan sumbu X berarti ada garis L, F, dan garis berarti garis G. Seperti itu. Oke ya, semoga paham. Kita lanjut ke soal tipe 2. Nah, soal nomor 2 dikatakan gini, titik koordinat yang terletak pada kuadran 3. Ingat, kalian sudah belajar di sekolah bahwa kuadran itu berarti adalah sebuah wilayah yang dibagi menjadi 4 gitu ya. Jadi di sini ada kuadran 1, ini ada kuadran 2, ini ada kuadran 3, ini ada kuadran 4. Nah, ciri-cirinya bagaimana kalau koordinat? Seperti itu. Kalau di kuadran 1 maka X sama Y-nya itu positif. Kalau di kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Kalau kuadran 3 X dan Y itu sama-sama negatif, kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Maka kalau ditanya dalam soal ini, koordinat yang terletak pada kuadran 3 adalah kita tinggal lihat nilai X dan Y-nya yang negatif yang mana. Ternyata kalau kita lihat yaitu adalah yang C. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4. Soalnya mirip gitu ya. Tentu titik koordinat yang berada di kuadran 4. Nah, kuadran 4 itu X-nya positif, Y-nya negatif. Tinggal kita lihat nih, X-nya positif, Y-nya negatif. Ini udah nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, ini X-nya positif, tapi Y-nya nggak negatif yang D, berarti nggak mungkin. Jadi jawabannya adalah yang C juga. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan nomor 3? Diketahui titik A 2,5, titik B 5,5, titik C 3,2. Koordinat titik D agar titik ABCD membentuk persegi panjang. Ada kata-kata persegi panjang. Caranya sebenarnya adalah bisa pakai cara manual, yaitu kita gambar di koordinat Kartesius, atau bisa juga menggunakan konsep titik tengah. Seperti itu. Sebentar saya akan coba tambahkan. Kita gunakan koordinat titik tengah. Katanya di nomor 3 itu titik A-nya adalah 2,5, titik B-nya adalah 5,5, titik C-nya adalah 3,2. Nah, ditanyanya adalah tentukan koordinat titik D. Berarti ini kita bisa pakai konsep titik tengah. Konsep titik tengah. Yang kalau kita kerjakan, berarti kalau misalnya kita gambar kan harusnya seperti ini ya, persegi panjang, sorry. Itu berarti adalah A, B, penamaannya seperti ini, A, B, C, D. Artinya bahwa A dengan C ada titik garisnya, D dengan B ada garisnya. Jadi kita kurang rapi. A dengan C, D dengan B. Nah, mereka ketemu di titik yang sama nih, titik tengahnya. Seperti itu. Jadi, langkah pertama adalah kita bisa mencari titik tengah ini dari titik A dan C. Jadi, kalau misalnya kita bikin, yaitu adalah XT sama dengan XA ditambah XC dibagi 2. Berarti XT sama dengan, lihat nih, X di titik A, itu nilainya 2. X di titik C nilainya 3 per 2. Maka jadinya 2 tambah 3, 5, 5 per 2. Ya. Terus kita cari lagi YT.
YT berarti kita bikin YA ditambah YC dibagi 2. YA-nya berapa? 5. YC-nya berapa? 2. Bagi 2. Berarti 7/2. Kita gunakan yang sama, rumus yang sama. Kita gunakan rumus yang sama, XT sama dengan XB tambah XD per 2. XT-nya berapa? 5/2. XB-nya berapa? 5. XD yang ditanya 2. Terus ke sini kali silang, berarti 5/2 dikali 2 sama dengan 5 tambah XD. Coret, berarti 5 sama dengan 5 tambah XD. Berarti kalau pindah ruas, maka 5 kurang 5 sama dengan XD. Berarti 0 XD-nya. Sekarang kita cari YD-nya dengan cara YT sama dengan YB ditambah YD dibagi 2. YT-nya berapa? YT-nya tadi kita dapat 7/2. YB-nya berapa? 5. YD-nya yang kita cari per 2. Sama konsepnya seperti XD, 2-nya kita pindah ruas. Berarti 7/2 dikali 2 sama dengan 5 ditambah YD. Coret, berarti 7 sama dengan 5 ditambah YD. Pindah ruas, berarti 7 kurang 5 sama dengan YD. Berarti YD-nya adalah 2. Maka koordinat titik D, yaitu jawabannya adalah 0,2. Kita cek apakah ada jawabannya. Oh, karena ini SI, berarti jawabannya adalah koordinat titik D 0,2. Semoga paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Soal nomor 5 mirip sama soal nomor 4. Ya. Jadi konsepnya sama seperti itu. Kalian boleh nanti kerjakan. Nomor 5. Ya. Nomor 6. Jika sebuah titik berada di kuadran 1, maka nilai koordinatnya. Ingat tadi di kuadran 1, ciri-cirinya adalah X positif, Y positif. Maka kita tinggal cek nih, mana X positif, Y positif. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Jadi jawabannya adalah yang A. Paham ya? Nomor 7 juga sama. Nomor 7 juga caranya sama kayak nomor 4 dan nomor 5. Menggunakan titik tengah. Ya. Silakan nanti kalian kerjakan sendiri. Nomor 8. Nomor 8, titik yang berada di sumbu X tetapi tidak di sumbu Y. Ada di sumbu X tapi tidak di sumbu Y. Ya, kita cek. Kalau misalnya 0,0 ada di sumbu X, ada di sumbu Y juga, nggak mungkin. Ya. Terus 2,0 ada di X, tidak di sumbu Y, sepertinya yang B. Tapi kita cek lagi yang C, 0,3 nggak mungkin. Jadi lebih cocok adalah yang B. Ya, karena dia adanya hanya di sumbu X saja. Gitu ya. Lanjut, kita soal nomor 9. Rumah Ali berada di tengah-tengah. Ada kata-kata tengah-tengah. Berarti konsepnya pasti pakai titik tengah. Antara rumah Budi dan rumah Dian. Berarti kalau misalnya kita bikinlah begini. Ada garis nih. Ini rumah Budi, ini rumah Dian. Nah, di tengah-tengahnya ini adalah rumah Ali. Jika rumah Ali berada pada min 5,8, nah ini double ya. Kita coret aja. 5,8. Terus dan rumah Budi berada pada 12,4. Ini sama semua titiknya. Jadi ini coret. Budi itu 12,4. Ali itu berada min 5,8. Dia nanya pasti rumah Dian. Gitu kan? Nah ini konsepnya sama. Nah ini titik-titiknya sama semua. Coret, coret, coret. Nah ini sama. Pakai titik tengah. Mirip kayak nomor 4. Terus nomor 6. Ya, ini pakai titik tengah. Berarti tinggal kita bikin nih. XT, berarti kita tengahnya siapa? A ya. Berarti XA sama dengan XB ditambah XD dibagi 2. XA-nya berapa? Min 5. XB-nya berapa? 12. XD-nya yang ditanya bagi 2. Pindah ruas, min 10 sama dengan 12 tambah XD. Pindah lagi, min 22 sama dengan XD. Ya. Terus nyarinya gimana lagi? Ya, sekarang kita nyari YD. Berarti YA sama dengan YB ditambah YD bagi 2. YA-nya berapa? 8. YB-nya berapa? Min 4 tambah YD bagi 2. Kali silang, jadi 16 sama dengan min 4 tambah YD. Pindah ruas berarti 20 sama dengan YD.
Maka koordinat titik D adalah min 22,20. Tidak ada jawaban yang tepat. Ya, jadi jawabannya adalah min 22,20. Untuk nomor 10, kalian boleh gambar gitu ya, diketahui titik A ini nama bangun ABCD yang tepat adalah kalian boleh pakai bantuan koordinat kartesius. Oke, nomor 11 kita cek. Koordinat titik P 3,4, Q 5,6, R 7,8, S 9,10. Merupakan susunan titik yang berpola. Berarti kalau kita lihat kan berarti gini ya. X1 itu ada 3, X2 itu ada 5, X3 itu ada 7, X4 itu ada 9. Kalau kita lihat, polanya adalah bedanya selalu 2. Ketika ditanya urutan ke-15, berarti kita cari X15. Ya, berarti A ditambah N-1 kali B. Awalnya 3, N-nya 15 kurang 1, bedanya adalah 2. Berarti 3 tambah 14 kali 2. Berarti jawabannya adalah 28 tambah 3, 31. Tuh ya, ini kayaknya opsi yang nggak ada, apa-apa. Terus Y15, kita lihat Y-nya. Kalau Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan 6, Y3 sama dengan 8, Y4 sama dengan 10. Ternyata sama nih, bedanya 2. Yang ditanya Y15, berarti langsung aja ya. A ditambah N-1 kali B. Berarti awalnya adalah 4, tambah 15 kurang 1, bedanya itu 2. 4 tambah 14 kali 2, 28 tambah 4, 32. Jadi koordinat titik ke-15 adalah jawabannya 31,32. Oke? Semoga paham ya. Thank you.